Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini di kelas 4 kalian akan belajar tentang pecahan persen. Nah, persen itu biasanya kalian bisa melihat di swalayan. Misalnya ada beli baju, diskonnya 15%. Nah, apa sih artinya persen itu? Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang persen, cara mengubahnya, dan juga bagaimana cara menyederhanakannya. Nah, siapkan alat tulis kalian, fokuskan belajar kalian. Selamat mengikuti. Persen atau pecahan per 100. Jadi, persen itu artinya pecahan per 100 atau penyebutnya harus diganti dengan 100. Ingat, penyebut itu bagian bawah harus diganti dengan 100 karena namanya persen. Persen itu pecahan per 100 atau bisa ditulis pernya, penyebutnya harus diganti dengan 100. Nah, lambangnya persen itu seperti tertera pada video. Jadi ini lambangnya persen. Oke. Nah, contohnya bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa, pecahan menjadi persen? Kita akan menghitung pecahan biasa dirubah menjadi persen. Untuk mempermudahnya, Bu Guru sudah mempersiapkan kuncinya. 1 berpasangan dengan 100, 2 berpasangan dengan 50, 4 berpasangan dengan 25, 5 20, 8 12,5, 10 dengan 10. Maksudnya apa sih Bu pasangan itu? Nah, nanti kita terapkan pada untuk mengubah ke persennya. Contohnya seperti ini. 5/10. Jika dirubah ke dalam persen, nanti jadinya gimana? Berapa persen kalau dirubah ke persen? 5/10 dijadikan ke dalam bentuk persen. Persen tadi kan per 100. Ingat, per 100. Lah, tadi sudah ada 5/10. 10 itu pasangannya berapa? Kita cek. 10 adalah pasangannya 10. Berarti yang atas dikalikan 10, yang bawah dikalikan 10. Nggak usah dihitung yang bawahnya karena sudah ditemukan pasangannya tadi. Berarti tinggal kalikan 5 dikali 10. Jawabannya 50/100. Atau kalau ditulis menjadi 50%. Ini dilihat dari pasangannya. Ya, pasangannya. Kalau 5/10 gandeng 10 mau pasangannya 10, berarti tinggal ngalikan 10 bagian atasnya saja karena sing bawah otomatis langsung jawabannya menjadi 100. 5 dikali 10 jawabannya 50, tulis saja langsung 50%. Yang kedua, 4/25 sama dengan 25. Ini pasangannya berapa? Kita cek. Oh, 25 ternyata pasangannya 4. Berarti yang atas cukup dikalikan 4. 4 kalikan 4, 16. Berarti jawabannya 16%. Kenapa yang bawah tidak dihitung? Karena tadi kan menemukan pasangan. Berarti langsung jawabannya otomatis pecahan bawahnya, penyebutnya itu langsung 100% per 100. Kalau 4/8, 8 tinggal dicari 8 pasangannya berapa? Kita cari dulu. Oh, 8 pasangannya 12,5. Berarti tinggal dikalikan saja 4 dikali 12,5. Kalau nggak bisa mengali ya ditambahkan saja 12,5 ditambah 12,5 ditambah 12,5. Jawabannya 50/100. Berarti bisa ditulis dengan 50%. Gitu nggih? Paham? Berarti ini nggak perlu dihitung lagi. Cuma menemukan pasangannya berapa. Nanti kamu tinggal mengalihkan saja pasangannya dengan yang bagian atasnya. Paham nggih?
Nah, bagaimana kalau persen dirubah menjadi pecahan sederhana? Jadi, tadi kan sudah mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, sekarang dibalik, persennya menjadi bentuk pecahan. Contoh soal 60%. Masih ingat persen berarti 60/100. Biar lebih gampang hitungnya, kalau punya endoknya dicoret dulu. Seret. Berarti tinggal 6/10. Diperkecil atau disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 6 dibagi 2 jawabannya 3. 10 dibagi 2 jawabannya 5. Berarti jawabannya 3/5. Bu, seandainya jawabannya cukup sampai 60/100 boleh tidak? Boleh sih, tapi biasanya diminta menjadi pecahan sederhanakan. Jadi tergantung soalnya. Misalnya kamu nulisnya sampai 60/100 boleh enggak, Bu? Kalau ada jawabannya di pilihan ganda, monggo. Tapi kalau tidak, berarti kamu harus menyederhanakannya menjadi pecahan yang paling sederhana. Lanjut soal berikutnya. 75%. Berarti 75% berarti per 100. Lah ini sama-sama diperkecil dibagi 25. 75 dibagi 25 jawabannya 3. Sedangkan 100 dibagi 25 jawabannya 4. Dapatnya 25 dari mana, Bu? Kembali ke pasangan. Jelas? Itu ya. Jadi kalau pasangannya ganjil biasanya juga dibagi dengan angka ganjil 5, 25 dan seterusnya. Kalau ininya genap 60, 6, 15 itu berarti 60, 20, 30 berarti nanti dibagi dengan pasangan yang genap 2, 4 dan seterusnya. Kalau ini ganjil itu belakangnya ada 5. Terus biasanya sih kelipatan 5. Itu nanti dibagi 5 atau dibagi 25. Gitu nggih. Nah, paham anak-anak? Nah, selanjutnya kemarin juga kalian sudah belajar tentang desimal. Bagaimana caranya mengubah desimal menjadi bentuk persen? Desimal menjadi bentuk persen. Masih ingat nggak kalau desimal itu bentuknya pakai koma, gitu nggih? Nah, sekarang sebagai contoh 0,6. Di belakang koma itu ada satu angka. Nah, tinggal ditulis dulu 6. 6-nya dipindah ke sini. Terus ini ada satu angka, berarti per 10. Kalau dijadikan persen, berarti 10 tadi pasangannya berapa? Oh, pasangannya 10, berarti tinggal dikalikan 10. 6 dikalikan 10, berarti jawabannya 60. Sama dengan 60%. Terus kalau yang 25, 0,25. 25-nya ditulis di bagian atas, 25. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Langsung saja, tidak usah dijadikan penyebutnya, kan sudah per 100. Jadi ini langsung sudah ketemu jawabannya, sama dengan jawabannya 25%. Gitu ya. Jadi pecahan persen tadi kan per 100, berarti kalau penyebutnya sudah 100 tidak perlu menghitung lagi. Wes jawabannya pol itu tadi, tinggal nulis bagian atasnya. Gitu nggih. Nah, kalau 0,08 dijadikan ke dalam bentuk persen, berarti 8 pindah ke sini 8-nya. Terus 1, 2 berarti per 100. Ya sudah, tinggal ditulis 8%. Gampang kan? Nah, mudah banget. Terus gimana caranya kalau dari pecahan persen, dari persen dirubah ke desimal? Gampang. Contoh 3%. 3 ditulis persen berarti per 100. Selalu penyebutnya 100. Berarti tinggal ditulis 3. 3-nya dipindah ke sini 3. Terus dihitung 1, 2. 1, 2 diberikan koma terus 0. Seperti biasa kemarin, kayak seperti kemarin itu loh. 15%. Berarti 15
100 sama dengan, nah 15-nya tinggal ditulis di bagian belakang, terus 0 karena depannya tidak ada berarti ditambahkan 0, 1, 2, koma. Bagaimana kalau misalnya saya tulis contoh lagi 112%. Nah sama, 112-nya tinggal ditulis kembali 112%, berarti per 100. Terus ditulis kembali di sini 112. Ini kan 100, 1, 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. 1, 2. Cukup ditambahkan seperti ini. Jadi kalau ada angka di depannya cukup tambahkan koma, tapi kalau tidak ada angka di depannya ditambahkan dengan 0. Paham ya? Nah, untuk memperjelasnya kalian akan berlatih untuk mengubah pecahan biasa ke dalam persen ataupun sebaliknya. Nanti tidak perlu difoto, sewaktu-waktu dikumpulkan harus sudah siap. Dan minggu depan insya Allah nanti akan ada ulangan. Jadi persiapkan dulu, nanti jadwalnya untuk mengumpulkan akan menyusul. Yang A, ubahlah ke dalam bentuk persen. Soal A itu mengubah ke dalam bentuk persen. Ini ada 5 soal. Tak ulang. Ini yang A. Terus yang B itu mengubah menjadi pecahan sederhana, 2 soal. Serta yang C mengubah menjadi pecahan desimal. Jadi bentuk persen menjadi desimal. Soalnya semuanya ada 9. Jadi nanti nilainya plus 10. Jadi ditambahkan bonus 10. Tak ulang lagi. Untuk yang pertama, mengubah ke dalam bentuk persen. Soalnya ada 5. Dicampur dengan pecahan biasa dan pecahan desimal. Ini nanti dirubah ke dalam bentuk persen. Terus yang kedua, ini mengubah bentuk persen menjadi pecahan sederhana. Pecahan sederhana. Terus terakhir untuk yang C, mengubah dari persen menjadi pecahan desimal. Nah, selamat berlatih di rumah anak-anak. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.